Halo Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada saat ini di studio podcast kita sudah kedatangan seorang inovator nih. Beliau adalah Profesor Dr. S. Baihaqi SPI MSI yang berasal dari Universitas Sriwijaya. Inovasinya kali ini yang ditampilkan adalah inovasi dan pemanfaatan biji tanaman lotus sebagai bahan pangan. Nah, apa sih yang bisa dibikin dari tanaman lotus sebagai bahan pangan? Kita tanyakan langsung ya dengan narasumbernya. Halo, apa kabar Pak Es? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak, ini saya sapanya Pak Es, Pak Baihaqi atau apa nih? Lebih Bukan enak S, ini. Aceh. Pak Aceh, oke. Aceh Dengan Baihaqi. dengan Prof Aceh nih ya. Prof, ini kan inovasinya mengenai pemanfaatan biji tanaman lotus nih. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih ke sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi hingga ada ide nih, oh tanaman lotus bisa dijadikan salah satu bahan pangan nih. Silakan Prof. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah bisa berkomunikasi di sini ya. Nah, untuk inovasi saya ini pemanfaatan biji lotus ya sebagai bahan pangan, dalam hal ini pada pembuatan tempe, kacang atom, susu dan emping ya. Dan ini merupakan inovasi terbaru di mana biji lotus ini tanaman lotus ya, kalau bahasa Latinnya Nucifera, Nelumboa nucifera, ya. Itu bahasa Latinnya. Itu banyak sekali pada saat musim hujan ya, di rawa-rawa itu tumbuh dengan subur. Itu yang melatar belakang. Nah, kalau berkaitan dengan tanaman-tanamannya, jelas setiap tanaman ada kandungan-kandungan tertentu. Betul. Nah, kami di dalam biji lotus itu, di dalam tanaman lotus itu ada bunganya ya. Di dalam bunga itu ada sebuah kumpulan biji-biji ya, seperti umumnya tanaman umumnya ya. Iya. Nah, bijinya itu warnanya putih, agak besar ya, seperti kacang kedelai yang ukuran besar. Nah, kami buka ya. Bahkan di Bukalapak gitu ya, di mana itu marketplace itu ya, itu sudah banyak dijual belikan dalam bentuk kering ya. Kadang kami dalam pemanfaatan biji lotus itu kalau kurang gitu ya, apalagi kalau lagi musim kering gitu ya, biji lotus itu tidak tumbuh, maka saya beli. Ya, beli di Bukalapak, beli gitu ya. Itu untuk membeli ya lumayan agak mahal dikit gitu ya untuk kami inovasi tadi ya, keterbatasan kalau lagi musim kering ya, musim kemarau ini ya. Kalau musim hujan ya banyak sekali ya. Ini ciri khas perikanan, kalau ada air dia tumbuh. Wah, itu tanaman rawa ibaratnya nih, tanaman lotus itu tanaman rawa ya. Jadi biji lotus ini belum banyak dimanfaatkan karena banyak tanaman yang tumbuh. Kami mencoba untuk menjadi bahan pangan seperti tempe. Cuma kalau tempe ini ya mau tak mau harus ada kacang kedelainya. Betul. Ya, tempe kalau nggak ada kacang kedelai bukan tempe namanya. Ya. Ciri khasnya kan kacang kedelai tadi. Cuma nanti ditambahkan, dikurangi kacang kedelainya. Itu sih ya, Pak. Ya, berapa persen sih yang masih tempenya mirip-mirip dengan tempe kacang kedelai. Penelitian kami ya sekitar 25%. Jadi kalau 100% kan kacang kedelai. Nah, kami kurangi 25%, diganti dengan biji lotus tadi ya. Itu mirip tempe tetap umum. Tempe ya Pak rasanya. Iya, mengurangi ketergantungan impor kacang kedelai. Itu salah satu tadi tujuannya itu ya Pak, mengurangi impor karena kita. Iya, salah satunya. Salah satunya ya. Nah, kalau untuk pembuatan
pembuatan susu langsung nggak ada tambahan lain. Oke. Jadi di susu ibaratnya seperti pembuatan susu kedelai ya. Susu kedelai itu kan biasa di blender dulu ya. Setelah di blender tambah ya tentunya blender pakai air kan. Iya betul. Nah setelah di blender tambah air lagi, terus dimasak ya, dimasak jadi susu. Iya, mungkin tambahan-tambahan pemanis gitu, gula dan sebagainya, atau coklat tambahin. Mirip sekali. Kalau ini murni dari lotus ya Pak, kalau jadi susu ya. biji lotusnya. Begitu juga dengan emping, dengan kacang atom. Kacang atom udah lumayan mirip-mirip gitu. Gitu. Itu yang saya lakukan. Latar belakangnya seperti itu, Bu. Mungkin sahabat inovasi jadi luar biasa ya, karena ada makanan pengganti ya Pak ya, selain tadi dari kedelai. Karena seperti kita ketahui ini kedelai kan saat ini impor ya Pak ya, jadi mengurangi ketergantungan kita terhadap impor kedelai. Apa salahnya kalau rasanya masih sama ya Pak ya? Apalagi sama. Manfaat apa nih Pak dari inovasi ini? Apakah ada kandungan tertentu dari lotus yang nilai gizinya ada yang melebihi dari tempe atau bagaimana nih Pak? Kalau suatu bahan pangan itu bisa dilihat dari nilai gizi ya. Nilai gizinya ya umumnya mirip lah. Mungkin kandungan proteinnya yang agak rendah dibanding dengan kacang kedelai kalau berkaitan dengan tempe ya. Dengan susu juga, susunya yang kadar proteinnya lebih rendah ya. Nah di samping itu juga ada senyawa bioaktif di dalam biji lotus tadi ya. Misalnya antibakteri, anti-aging. Anti-aging itu awet muda. Ya, awet muda. Terus ada anti kanker. Nah, itu kan udah dicoba itu. Ya. Anti kanker, anti apa lagi? Ada lagi anti AC. Kebetulan nama saya AC ya. Anti AC, inhibitor AC. Apa itu inhibitor AC itu? Yaitu berkaitan dengan tekanan darah. Anti hipertensi. Jadi di dalam mekanisme hipertensi itu ada enzim AC yang merubah ya suatu substrat menjadi namanya pemicu hipertensi. Nah kalau AC-nya dihambat inhibitor ya berarti kan tekanan darahnya gak naik. Stabil ya. Stabil. Nah itu mekanisme jadi inovasi anti hipertensi. Cukup banyak juga ya Pak manfaatnya ini ya, karena tadi seperti yang Bapak jelaskan anti aging atau anti penuaan ya. Kemudian tadi menghambat atau bisa tensi tadi ya, menghambat tensi. Nah, kalau dari prosesnya sendiri nih Pak, dari kan tadi mulai dari pengambilan bijinya ya Pak ya, dari bunga sampai dia bisa menjadi tempe, susu ataupun emping ini seperti apa nih Pak? Ya, kalau mudah sekali kan kalau misalnya di tanaman yang sudah tumbuh itu yakin banget kalau udah musim hujan banyak sekali dengan sendirinya alamiah, apalagi dibudidayakan ya. Nah tinggal diambil aja. Bahkan kalau di Ogan Ilir itu ya, kalau saya pernah bertamu di Ogan Ilir dikasih tuh makanan itu langsung dimakan mentah. Jadi sejenis untuk tamu. Biasanya itu. Ternyata memang manfaatnya banyak ya. Kalau misalnya untuk pembuatan tempe ya umumnya seperti tempe biasa ya. Jadi kalau dalam pembuatan tempe kan pertama kalau biji kedelainya kan direndam dulu. Ini juga direndam ya. Nah, terus setelah itu direbus ya. Setelah direbus ya baru ditiriskan ya supaya dingin ya. Baru dikasih rijopus ya. Rijopus dengan takaran misalnya 1 kilo 1 sendok umumnya kalau pembuatan. Terus diaduk ya baru dimasukkan ke dalam pengemas plastik atau misalnya kalau di tradisional menggunakan daun pisang ya. Nah setelah 2 hari rijopus tadi tumbuh jadi tempe 2 hari itu. Jadi kurang lebih prosesnya sama ya Pak ya? Sama umumnya, cuma tambahan ya. aja. Hanya dia mensubstitut dari kedelai tadi ya Pak, menggantikan kedelai ya? Kalau susu juga sama, pembuatan susu kedelai. Begitu juga emping.
emping sama umumnya. Kalau emping melinjo kan kami ya mungkin tinggal di ibaratnya ditumpuk ya menjadi Pipihan tipis gitu ya. Terus itu dikeringkan ya. Setelah dikeringkan ya kalau mau dikonsumsi digoreng. Betul. Gitu. Begitu juga dengan kacang atom. Cara pembuatannya sama. Persis. Bedanya kacangnya. Diganti. Ya. Misalnya kacang atom umumnya kan disangrai, ya. Itu begitu juga ini, disangrai. Setelah itu kacangnya jadi kering ya karena proses pensangraian. Bisa juga direbus, bisa digoreng, bisa sebetulnya ya. Nah, terus kita tambahkan ini tapioka pakai air, ya diaduk-aduk kan sampai jadi ibaratnya seperti kacang atom umumnya. Jadi dengan sendirinya nanti si tepung tadi menjadi bagian tersendiri menyelubungi biji lotus. Tentunya itu ada proses lanjut supaya seperti pembuatan pempek gitu ya. Supaya setelah kasih tepung terigu atau tepung tapioka nanti akan agak keras kan tepungnya. Baru dikeringkan ya bisa digoreng. Seperti itu umumnya. Hanya bahan bakunya memang ya berbeda. Hanya mengganti bahan baku saja ya Pak ya? Mengganti bahan baku umumnya yang lainnya sama. Cuma belum banyak digunakan. Jadi lebih dikenalkan ya Pak kepada masyarakat bahwa kita ada bahan baku lain nih pengganti dari kedelai tadi ya Pak, dan tentunya dengan manfaat yang kurang lebih sama ya Pak ya. Bahkan ada kandungan yang lain yang tidak ada di kacang kedelai tadi ya Pak ya. Nah Pak, kalau dari respon atau dari masyarakat atau yang udah pernah dicoba belum nih Pak? Baru masyarakat ini kalau di pameran-pameran ya, kalau diusir ngadakan di Natalis, saya coba ya banyak responnya. Ini apa ini gitu kan? Suka atau? Ya banyaknya suka. Karena mirip tadi ya Pak ya, rasanya kurang lebih sama ya. Kalau untuk melinjo rasa beda. Tapi uniknya kalau melinjo itu kan banyak yang menyebabkan rematik atau apa tuh ya, asam urat gitu. Nah ini nggak ada kelebihannya, cuma rasanya beda juga. Memiliki cita rasa sendiri lah ya Pak ya. Cita rasanya beda. Baik nih Pak, kalau lihat dari pembuatan dari masa proses sampai pembuatan inovasi ini, hambatan apa nih Pak yang ada? Kalau hambatan kalau untuk musim kemarau ini bahan bakunya. Bahan baku. Jadi kalau kami buat bahan bakunya susah, mau tak mau beli di tempat marketplace seperti Kalapak dan sebagainya. Dan harganya agak lumayan. Lumayan mahal ya. Jadi ke depan itu misalnya kalau memang pemerintah dengan pemanfaatan biji lotus, ya tentunya budidayanya diperhatikan. Betul, dari budidaya. Biar mudah. Iya. Pak, kalau misalnya tadi kan jadi cara penanamannya sendiri bagaimana ya Pak? Kan karena kita kan kedelai impor nih. Kalau dari biji lotus tadi apakah lebih mudah sebenarnya, tapi hanya tergantung musim ya? Ya, tergantung musim. Kalau mudah banget. Mudah ya. Jangankan nggak di budidaya aja, udah banyak ya, gitu mudah. Itu kalau apalagi di budaya. Nah kalau dari harganya sendiri Pak, kalau melimpah berarti lebih murah dari kedelai atau? Lebih murah kalau memang melimpah. Bukan lagi gratis kalau kita langsung ngambil. Orang nggak dimanfaatkan kok. Ya, jadi nanti ini suatu peluang yang besar nih sahabat inovasi, tentunya dari tanaman yang cukup mudah ditanam bisa menjadikan suatu makanan yang memang menjadi pengganti bahan baku kedelai yang kita ketahui tadi impor ya Pak ya. Nah Pak, mungkin ada harapan ke depan nih Pak, seperti apa dari inovasi pemanfaatan tanaman biji lotus nih Pak? Harapan saya pertama ya aspek budidayanya ya digalakkan kembali. Tidak mesti harus menunggu musim hujan ya. Yang kedua tentunya inovasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul. Ya. Jadi masyarakat kalau lagi banyak booming musim hujan ataupun hasil budidaya, ya udah kita manfaatkan nih. Kita jadi makanan sehari-hari gitu kan. Jadi jangan hanya dibuang begitu saja atau disepelekan gitu. Atau pada saat-saat tertentu aja oleh masyarakat ya sebagai makanan
kadang-kadang aja gitu tertentu gitu. Jadi mulai menyukai lah Pak ya dari Iya. tanaman biji lotus ini. Dicoba dulu nih sahabat inovasi. Jadi nanti kalau misalnya nih ada pertanyaan seputar dari inovasi pemanfaatan biji tanaman lotus, bisa tinggalkan komen di link YouTube kita. Nanti akan dijawab oleh Pak Aceh dan tim ya Pak, tentunya kalau ada pertanyaan mungkin budidayanya, pembuatannya atau pemanfaatan yang lainnya seperti apa nih. Nah, mungkin Pak terakhir Pak, ada ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mensupport di inovasi biji tanaman lotus ini, silakan. Ya tentunya terima kasih ya kepada gubernur ya, yang Gubernur Sumatera Selatan yang bisa memperkenalkan inovasi saya dan juga bantuan-bantuan lainnya, juga kepada Rektor Unsri yang telah membiayai penelitian ini, Dikti juga ya, Kemenristek Dikti yang juga memberikan dananya untuk penelitian ini ya, dan juga masyarakat, Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya, teman-teman tim kami yang sudah sama-sama untuk melakukan penelitian ini. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik nih Pak, kita juga ucapan terima kasih nih sahabat inovasi kepada Profesor Dr. Aceh Baihaqi sudah hadir di sini Pak, sharing inovasinya. Kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi nih Pak. Baik Pak, nah sahabat inovasi, kita tentunya terus berinovasi seperti yang dilakukan oleh Profesor Aceh nih, bahwa melihat dulu nih kondisi lingkungan kita, apa sih yang bisa dimanfaatkan atau ada permasalahan apa sih di lingkungan kita, dengan menjawab permasalahan dari apa sih yang terjadi di lingkungan kita, mungkin bisa menimbulkan suatu ide inovasi nih. Dan dalam menciptakan suatu inovasi, tentunya sahabat inovasi tidak perlu khawatir. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.